Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu dalam mata kuliah metodologi studi Islam dan seterusnya teman-teman yang seakidah dan seperjuangan dengan saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, saya Dedi Mahendra, NIM 12030215411 sebagai moderator. Perkenalkan, saya Nur Aji Jaharahap, saya pensarah yang kedua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mencoba mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Latar belakang masalah yang terjadi. 1. Bagaimana cara membantu dan meringankan beban manusia melahirkan berbagai macam Islamisasi ilmu pengetahuan di kehidupan manusia dan lingkungannya, serta mampu untuk mencari solusi dampaknya. 2. Bagaimana cara manusia mempunyai andil dalam menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan bahkan eksistensi dalam ilmu pengetahuan Islamisasi. 3. Suatu hal atau pengetahuan yang berasal dari ilmu barat yang bercorak sekuler dibangun di atas filsafat materialistisme, naturalisme, dan eksistensialisme, melahirkan ilmu pengetahuan yang jauh dari nilai-nilai spiritual, moral, dan etika. Rumusan masalah, pengelompokan masalah. 1. Berbagai pendapat tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. 2. Islamisasi ilmu pengetahuan. 3. Tujuan hal yang ingin dicapai. 1. Mengetahui berbagai pendapat tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. 2. Mengetahui Islamisasi ilmu pengetahuan. Lanjut ke pembahasan. Berbagai pendapat tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Dr. Muhammad Arqon, seorang guru besar Islamic Studies pada Universitas Sorbonne, Prancis, mengatakan bahwa keinginan dari para cendekiawan muslim untuk melakukan Islamisasi ilmu dan teknologi adalah merupakan kesalahan, sebab hal ini dapat menyebabkan kita pada pendekatan yang menganggap bahwa Islam hanya semata-mata sebagai ideologi. Namun Usep Fathuddin menganggap bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu tidak perlu lebih lanjut. Ia mengatakan Islamisasi ilmu bukanlah kerja ilmiah, apalagi kerja kreatif, sebab yang dibutuhkan umat dan lebih-lebih lagi bagi para cendekiawannya adalah menguasai dan mengembangkan ilmu. Islamisasi ilmu hanyalah kerja kreatif atas karya orang saja, sampai tingkat tertentu tak ubahnya sebagai kerja tukang di pinggir jalan, manakala orang atau seorang ilmuwan berhasil menciptakan atau mengembangkan ilmu, maka orang Islam sebagian tentunya akan mencoba menangkap dan berusaha mengislamkannya. Usab juga memberi komentar, yaitu seorang tukang yang sangat ahli barangkali akan mampu mengubah ilmu tersebut sehingga menjadi berbeda dari watak aslinya atau berbeda paradigmanya. Tapi kalau tukang yang kurang ahli barangkali hanya cukup dengan mengalungkan label seperti memberi kaligrafi atau sesuatu bangunan supaya dikatakan bangunan Islam. Keduanya bukan kerja kreatif, karena pembuat label, bahkan seorang tukang ahli harus menunggu karya orang lain terlebih dahulu sebelum bekerja mengislamkannya. Terdapat sejumlah kelompok ilmuwan yang mendukung gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan.
Mulyanto misalnya mengatakan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan sering dipandang sebagai proses penerapan etika Islam dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kriteria pemilihan suatu jenis ilmu pengetahuan yang akan dikembangkannya. Dengan kata lain, Islam hanya berlaku sebagai kriteria etis di luar struktur ilmu pengetahuan. Serupa dengan Mulyanto, Haidar Bagir secara terang-terang tidak menjelaskan pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan, namun secara mutlak melihat bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu penting. Hal itu didukung oleh 3 argumentasi, yaitu umat Islam butuh sebuah sistem sains yang memenuhi kebutuhan material dan spiritual. B. Secara sosiologis, umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari Barat. Tempat sains modern dikembangkan jelas butuh sistem yang berbeda pula. C. Kita umat Islam pernah memiliki peradaban Islam di masa sains berkembang sesuai dengan nilai dan kebutuhan umat Islam. Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sudut pandang dan pendekatan dalam melihat masalah Islamisasi ilmu pengetahuan. Namun hakikatnya sama, yaitu mereka sepakat bahwa umat Islam perlu memiliki ilmu pengetahuan yang dibangun dari dasar-dasar ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Ilmu yang didasarkan atas ajaran Tauhid yang melihat bahwa antara ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam harus bergandengan tangan. Perbedaan di antara mereka yang berbeda pendapat itu hanya pada soal pendekatan. Sementara itu, bagi mereka yang setuju melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, bukan berarti tidak setuju membentuk ilmu pengetahuan dengan corak Islam secara mandiri, melainkan bersamaan dengan itu dipandang tidak ada salahnya apabila kita mengambil ilmu pengetahuan dari Barat lalu mengislamkannya, sebagaimana halnya Barat juga pernah mengambil ilmu pengetahuan dari Islam di zaman klasik lalu menyesuaikannya dengan ajaran Barat. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenali lanjut apakah itu Islamisasi ilmu pengetahuan. Baiklah, secara harfiah kata Islamisasi sudah bisa dipahami, yaitu sebuah proses atau kegiatan yang mengislamkan sesuatu, seperti halnya kata standarisasi, naturalisasi, atau kristenisasi. Semuanya memiliki makna imbuhan yang sama. Inilah yang seharusnya membuat orang Islam prihatin. Pondasi-pondasi ilmu pengetahuan, tonggak peradaban ilmu pengetahuan yang dahulu dicetuskan, dipegang dan dikuasai oleh ilmuwan muslim, sekarang justru harus diislamkan. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua bidang kehidupan seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3. Mengenali sejarah munculnya Islamisasi ilmu pengetahuan. Ide Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri pada sekitar abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Proses Islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan dilakukannya penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia dan Yunani yang dikemukakan, diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam. Salah satu karya besar tentang usaha Islamisasi ilmu adalah hadirnya karya Imam Al-Ghazali, Tahafuz Al-Falasifah, yang menonjolkan 20 ide yang asing dalam pandangan Islam yang diambil oleh pemikir Islam dari falsafah Yunani. Beberapa di antara ide tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian dibahas oleh Al-Ghazali, disesuaikan dengan konsep akidah Islam. Hal yang sedemikian tersebut walaupun tidak menggunakan pelabelaan Islamisasi, tapi aktivitas yang sudah mereka lakukan semisal dengan makna Islamisasi. Pada era modern ini,
Ide Islamisasi ilmu pengetahuan dimunculkan kembali oleh Sir Hossein Nas, pemikir Muslim Amerika kelahiran Iran pada tahun 60-an. Beliau menyadari akan adanya bahaya sekularisme dan modernisme yang mengancam dunia Islam. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang apa fungsi dari Islamisasi ilmu pengetahuan, yaitu fungsi utama dari adanya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah untuk memperbaiki serta membina kembali disiplin kemanusiaan, sains sosial, dan sains alam dengan suntikan dasar baru yang konsisten dengan Islam. Dengan demikian dapat kita pahami dan kita simpulkan bahwa Islamisasi bukan hanya sekadar konsep teoritis namun juga praktis. Dalam prosesnya, Islamisasi ilmu pengetahuan memiliki 4 kepentingan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kepentingan akidah, yang kedua adalah kepentingan kemanusiaan, yang ketiga adalah kepentingan peradaban, dan yang keempat adalah kepentingan ilmiah. Sehingga akidahlah yang menjadi kepentingan utama dalam proyek Islamisasi ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar kepentingan ilmiah. Islamisasi ilmu merujuk kepada proses membina suatu metodologi untuk berurusan dengan ilmu dan sumbernya sains sosial dan sains alam dengan suntikan dasar baru yang konsisten dengan Islam. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi makalah kami, semoga bermanfaat. Kami selaku pemakalah, jika terdapat kesalahan kami mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.